Jepret, 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 jepret. Tetapi pada saat ini, tepuk tangan meriah terdengar, itu adalah Huang Fu Sengyu. Dia memandang Chu Feng sambil tersenyum, tetapi semua orang merasa bahwa dia memiliki niat jahat. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan memenangkan kesempatan ini. Tapi Chu Feng, tahukah kamu apa yang ada di langit? Huang Fu Sengyu bertanya. Ada apa? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kata Xiao Yuer. Huang Fu Sengyu mengabaikan Xiao Yuer, tapi melihat semua orang yang hadir. Pernahkah kamu mendengar tentang asal mula denyut nadi? Asal mula denyut nadi. Mendengar 4 kata ini, ekspresi banyak junior yang hadir berubah. Mereka semua berasal dari makhluk raksasa, sehingga tentu saja mereka mendengar legenda tentang asal-usul denyut nadi. Itulah kekuatan legendaris yang tersembunyi di garis keturunan Tianhe. Melihat reaksi semua orang, Huang Fu Sengyu juga mengetahui bahwa meskipun mereka tidak mengetahui apa yang ada di langit, mereka telah mendengar tentang asal-muasal denyut nadi tersebut. Sepertinya kamu tidak sebodoh yang kukira. Tapi kamu pasti tidak tahu kalau belum ada yang bisa menguasai asal-muasal denyut nadi. Itu karena sangat ketat dalam memilih tuannya. Jangan lihat Chu Feng. Dia mendapat kesempatan ini, tetapi bahkan jika dia keluar dari sini, dia tetap tidak akan dikenali dari asal mula denyut nadinya. Karena aku, Huang Fu Sengyu, dialah yang memiliki peluang terbaik untuk membiarkan asal mula denyut nadi mengenali tuannya, kata Huang Fu Sengyu. Kamu, kenapa? Long Chengyu bertanya. Berdasarkan garis keturunanku, aku adalah kelas suci guntur surgawi, kata Huang Fu Sengyu. Orang suci guntur surgawi. Apakah orang suci guntur surgawi yang terbaring di tanah ketika saudaraku Chu Feng menekannya hingga berlutut di arena kompetisi garis darah? Long Chengyu mengatakan ini sambil tersenyum. Dan begitu dia mengatakan ini, Qin Xuan dan yang lainnya juga tertawa. Apakah kamu mencari kematian? Melihat Huang Fu Sengyu diejek, Huang Fu Jiangyao dan Huang Fu Sangyang sama-sama memasang wajah marah, dan mereka berencana untuk mengambil tindakan. Tentu saja mereka juga pernah mendengar tentang asal-muasal denyut nadi tersebut. Mereka tidak bisa melepaskan kekuatan semacam ini, jika mereka membicarakannya sebelumnya, mereka masih berencana untuk menontonnya. Jadi sekarang mereka harus memperjuangkan asal-muasal urat nadi ini. Klan surgawi Huang Fu dan Chu Feng serta lainnya ditakdirkan untuk bertempur. Sehat. Namun siapa sangka Huang Fu Sengyu menghentikan mereka yang hendak mengambil tindakan. Huang Fu Sengyu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan saat ini, tetapi selalu tersenyum. Tapi senyumannya jelas jahat dan bahkan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Karena dalam senyuman itu terdapat rasa percaya diri yang menyusun strategi. Chu Feng, beri aku kesempatan ini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkanmu dan memastikan kemakmuran dan kekayaanmu di masa depan, kata Huang Fu Sengyu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan memberikannya padamu. Pengakuan seperti ini seringkali menyatu dengan jiwa seorang pencaksilat. Jika diambil secara paksa, nyawa seseorang akan terancam. Tidak ada yang salah denganmu, bukan? Win Chaim segera mengutuk. Tentu saja saya tahu, makanya saya bilang saya akan berusaha menyembuhkannya, kata Huang Fu Sengyu. Ledakan. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, gelombang besar lainnya tiba-tiba muncul. Ombak yang megah sangat besar dan langsung menuju ke arah Huang Fu Sengyu dan yang lainnya untuk menekannya. Itu ikan kecil. Dia tidak banyak bicara, tapi hanya mengambil tindakan. Selain itu, untuk membunuh Huang Fu Sengyu dengan satu pukulan, budidaya Xiao Yuer saat ini telah mencapai tingkat setengah dewa ke-9. Ledakan. Tapi pukulan itu diblokir bahkan sebelum mendekati Huang Fu Sengyu. Perasaan ini. Saat ini, semua orang menyadari ada yang tidak beres. Bahkan Chu Feng sedikit mengernyit. Apakah kamu merasakannya? Huang Fu Sengyu memandang Chu Feng dan yang lainnya sambil tersenyum, dan segera melihat tangannya bersatu untuk memeras formula ajaib.
Pakaiannya menari-nari, dan tekanan agung jatuh dari langit, itu adalah tekanan dari alam dewa sejati. Ya Tuhan, bagaimana dia mencapai Tuhan yang sejati? Apakah kamu menyembunyikan kultivasimu? Merasakan tekanan ini, semua orang tampak gelisah, meski tekanan itu tidak menyerang mereka, itu memang tekanan dari alam dewa sejati. Apakah kamu menggunakan cara apapun? Tanya Chu Feng. Iya, aku hanya menggunakan trik. Saat Huang Fu Sengyu berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, tetapi di telapak tangannya, sebuah tanda yang tampak seperti terbuat dari kristal muncul. Token itu memiliki tulisan, "Berikan," di atasnya. Kuncinya adalah token tersebut tidak hanya kuno, tetapi juga memiliki aura yang sama dengan puncak 9 surga. Huang Fu Sengyu melepaskan tangannya, dan tanda itu otomatis jatuh ke dadanya, seolah-olah menyatu dengannya. Ini adalah tanda pengakuan. Chu Feng, bakatmu cukup bagus. Tetapi sebagai seorang seniman bela diri, terkadang persaingan bukan hanya tentang bakatnya sendiri. Seringkali, hal ini dibandingkan dengan warisan keluarga. Benda ini diperoleh oleh Huang Fu Yutian, leluhur saya dari klan surgawi Huang Fu. Saat itu, senior Huang Fu Yutian berpartisipasi dalam KTT 9 surga. Itu juga merupakan kompetisi di mana semua pahlawan berkumpul, jauh dari KTT 9 surga biasa. Jika kamu harus mengatakannya, ini agak mirip dengan hari ini. Dan Tuan Huang Fu Yutian dari klan kami mengalahkan semua junior pada saat yang sama dan mendapat kesempatan untuk memilih. Ini adalah pilihan yang dia buat sebagai pemenang akhir. Dia melepaskan kesempatan untuk meningkatkan dirinya, meninggalkan keturunan klan surgawi Huang Fu dengan kesempatan untuk unggul dengan mencapai puncak 9 surga. Setiap kali saya, keturunan klan surgawi Huang Fu, menghadiri KTT 9 surga, saya akan membawa barang ini. Tapi itu sia-sia. Itu karena mereka yang bersaing di puncak 9 surga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan benda ini. Awalnya, saya tidak berniat menggunakannya. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf yang diberikan oleh senior kita Huang Fu Yutian untuk pengembangan diri sebagai imbalan bagi kita. Alam tidak bisa digunakan dengan santai. Tapi siapa sangka kamu akan membangkitkan kekuatan legendaris, asal-muasal denyut nadi. Kalau begitu, inilah saatnya kartu truf ini bersinar. Dengan kata lain, ia telah berada di klan surgawi Huang Fu kami selama bertahun-tahun, dan akhirnya inilah saatnya untuk menunjukkan dirinya. Dan aku, Huang Fu Sengyu, adalah pemegangnya. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih. Huang Fu Sengyu memandang Chu Feng sambil tersenyum. Dan Chu Feng telah mengamati token itu. Di token itu, muncul kata endowment. Budidaya Huang Fu Sengyu, dewa sejati, harus dikaitkan dengan kata berkah. Namun poin kuncinya adalah Chu Feng tidak dapat melihat bagian belakang token tersebut, dan dapat merasakan bahwa kekuatan token tersebut belum sepenuhnya digunakan. Ada kekuatan lain yang terkandung dalam token itu. Tapi Chu Feng tidak bisa menentukan kekuatan apa yang tersisa di token itu. Chu Feng, aku, Huang Fu Sengyu, sebenarnya adalah orang yang sangat berakal sehat. Lagi pula, kamu memanggil sumber denyut nadinya, dan kamu telah dikenali. Jadi sekarang, aku memberimu kesempatan untuk memilih. Kau mengorbankan dirimu sendiri untuk membiarkan mereka semua hidup. Atau haruskah aku melakukannya sendiri, menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, mengambil kesempatan ini untuk mengidentifikasi asal mula jalur utama, dan membiarkan semuanya dikuburkan bersamamu. Huang Fu Sengyu menyipitkan matanya dan menatap Chu Feng. Berdengung. Pada saat ini, gerbang roh dunia terbuka, dan sesosok tubuh terbang keluar, langsung menuju kuil suci Huang Fu. Chu Feng lah yang melepaskan roh dunia, Raja Sura. Budidaya Raja Sura juga merupakan dewa sejati kelas 1, dan dalam sekejap, dia datang ke Huang Fu Sengyu. Arogansi hitam, seperti cakar tajam, mencakar Huang Fu Sengyu gelombang demi gelombang. Niat membunuh Raja Sura sangat besar saat ini,
dan setiap gerakan yang dia lakukan adalah gerakan membunuh. Namun, Huang Fusengyu tidak melawan dan dengan mudah menghindari semua serangan Raja Sura sambil mundur. Oh, Dewa Sejati kelas 1, Roh Dunia Sura. Sepertinya kamu adalah roh dunia yang memberi Chu Feng kekuatan Dewa Sejati. Meskipun Huang Fusengyu mengelak, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Meskipun dia diberi budidaya alam Dewa Sejati, kekuatan tempurnya tidak melemah. Chu Feng menggunakan matanya untuk mengamati dengan cermat. Meskipun Chu Feng mengenakan jubah ilahi naga abadi, tetapi karena garis keturunan raja, dia telah mencapai tingkat puncak naga suci jubah dewa dalam hal kekuatan tempur dan aspek lainnya. Bahkan jauh dari jubah dewa naga suci biasa. Jadi sekarang Chu Feng, meskipun dia tidak bisa mengandalkan kultivasinya sendiri, bisa melawan Huang Fusengyu. Namun, dengan kemampuan observasi dari World Spiritis, dia secara kasar dapat melihat situasi konfrontasi Dewa Sejati kelas 1. Siapkan formasi. Setelah Chu Feng selesai berbicara, beberapa api hitam terbang keluar dari gerbang penghalang dan bergabung ke dalam tubuh Raja Sura. Itu adalah formasi yang diatur oleh tentara Shuro. Formasi bergabung, kekuatan tempur Raja Sura meningkat pesat, dan Huang Fusengyu tidak bisa setenang sebelumnya. Dia mulai menggunakan seni bela diri untuk melawan. Formasi ini, apakah saya melakukan kesalahan? Jie Bao-Bao memandang Ling Qiao, matanya dipenuhi keterkejutan. Karena menurut penilaiannya, formasi tersebut bukanlah sesuatu yang hanya dapat diatur oleh beberapa atau bahkan ratusan roh dunia. Ada ribuan aura berbeda yang terkandung dalam formasi itu. Itu seperti formasi besar yang diatur oleh puluhan ribu roh dunia. Tapi guru roh dunia macam apa yang bisa memiliki puluhan juta roh dunia? Kamu benar, apa yang kamu rasakan benar, kata Ling Xiao. Chu Feng. Setelah menerima jawaban pasti Ling Qiao, Jie Bao-Bao mau tidak mau mengepalkan tinjunya sedikit, itu adalah perilaku bawah sadar, perilaku setelah distimulasi. Ribuan roh dunia, dan mereka semua adalah roh dunia dari dunia roh Shuro. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru roh dunia berjubah dewa. Bagaimana bisa kamu tidak menerima anak ini? Ling Xiao juga menghela nafas, sebagai seorang spiritualis dunia, hatinya juga terkejut. Tapi Chu Feng tidak punya niat untuk mempedulikan pikiran mereka. Chu Feng telah mengamati dengan cermat pertempuran antara Raja Roh Dunia dan Huang Fusengyu. Chu Feng tidak dapat menentukan kekuatan apa yang diperoleh Huang Fusengyu. Jadi dia meminta Raja Roh Dunia bertarung hanya sebagai ujian untuk mengamati metode lawan. Keterampilan bela diri dapat digunakan secara normal. Tetapi kekuatan tempur tampaknya telah terpengaruh sampai batas tertentu. Berdasarkan pengamatan Chu Feng, ditemukan bahwa kekuatan tempur Huang Fusengyu masih belum sebaik level normalnya, dan sudah sedikit menurun. Dan dengan keseriusan Huang Fusengyu, meskipun Raja Sura mendapat restu dari formasi tersebut, dia secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kegagalan. Senior, serahkan padaku. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, Raja Sura segera menghentikan serangannya dan kembali ke tubuh Chu Feng. Saat berikutnya, Chu Feng dikelilingi oleh aura hitam, dan tingkat budidayanya mencapai alam dewa sejati tingkat pertama. Masih ingin menolak, Huang Fusengyu memandang Chu Feng. Tapi saat dia berbicara, dia memutar pergelangan tangannya dan mengeluarkan senjata ajaib di belakangnya. Meskipun di permukaan dia tidak peduli, setelah Chu Feng menderita kekalahan 2 kali berturut-turut, dia sebenarnya tidak berani gegabah lagi. Huang Fusengyu, dengan meningkatkan tingkat kultivasinya menjadi dewa sejati kelas 1, apakah ini kartu truf yang diberikan nenek moyangmu untuk meningkatkan diri dan berjuang untukmu? Kalau begitu nenek moyangmu benar-benar tidak adil, kata Chu Feng. Apakah itu tidak adil atau tidak, kamu akan segera tahu. Setelah Huang Fusengyu mengatakan ini, dia melambaikan senjata ajaib di tangannya satu demi satu, dan keterampilan seni bela dirinya yang menggelegar seperti binatang buas, dan mereka bergegas menuju Chu Feng satu demi satu.
Chu Feng tidak memiliki senjata ajaib, tetapi memegang pedang pahlawan kuno di tangannya dan terus menghindar. Serangan Huang Fu Sengyu sangat sengit, meskipun bukan seni bela diri terlarang, mereka tetap merupakan seni bela diri yang kuat. Dan seni bela diri ini terhubung, dan semua serangannya diurutkan. Hal ini membuat Chu Feng tidak punya pilihan selain menghindar. Ketika Huang Fu Sengyu melihat bahwa Chu Feng berada dalam keadaan malu karena serangannya sendiri, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan, Huang Fu Sengyu menjadi semakin bangga, dan bahkan mulai mengejeknya. Chu Feng, datanglah ke sini jika kamu memiliki kemampuan. Tanpa penindasan alam, apakah kamu begitu tak tertahankan sehingga kamu bahkan tidak bisa dekat denganku? Hahaha, ternyata kamu tidak lebih dari itu. Kamu bisa mengalahkanku di kompetisi darah. Menurutku kamu sangat luar biasa. Lagi pula, Huang Fu Sengyu lah yang mengagumimu. Ayolah, Chu Feng, sekarang kamu dan aku sama-sama dewa kelas 1. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengalahkanku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan membiarkanmu hidup. Suara Huang Fu Sengyu terus bergema di istana kuno ini. Dia sangat bagus. Mata Xiao Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Saudari, pertempuran di alam dewa sejati ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti. Jangan impulsif. Xianhai Xiao Yu buru-buru berkata pada Xiao Yuer. Ia sebenarnya sangat memahami adiknya, meski biasanya adiknya nakal, namun ia bukanlah orang yang bebal. Kalau dipikir-pikir, Xiao Yuer sangat kalem saat menghadapi masalah, dan sangat pintar. Tapi dia menemukan jawabannya, saat itulah Chu Feng tidak ada. Ketika Chu Feng ada, selama Chu Feng diintimidasi, saudara perempuannya tidak hanya menjadi tidak punya otak, tetapi bahkan sedikit seperti orang gila. Ikan sekecil itu bisa melakukan apa saja, dia benar-benar ketakutan, dan saudara perempuannya langsung bergegas ke lingkaran pertempuran alam dewa sejati. Huang Fu Sengyu, aku benar-benar tidak tahu sebelumnya, tapi ternyata kamu banyak bicara. Bahkan jika aku, Chu Feng, meminjam budidaya roh dunia ini tetap milikku, Chu Feng. Dan kamu, dari mana datangnya kultivasi dewa sejati Anda saat ini? Itu adalah kartu truf yang diberikan nenek moyang Anda untuk meningkatkan diri dan berjuang demi Anda. Apa yang sangat kamu banggakan? Jika aku jadi kamu, aku akan malu mengucapkan kata-kata ini. Bagaimanapun juga, kamu telah menggunakan kartu truf peninggalan nenek moyangmu, dan kamu belum mampu menyakitiku sama sekali. Kamu benar-benar tidak berguna. Nenek moyangmu mempercayakanmu kepada orang yang tidak manusiawi. Kelas suci Tianlei, sebaiknya kamu tidak mengucapkan kata ini mulai sekarang. Itu hanyalah penghinaan terhadap garis keturunan Tianlei. Melihat Xiao Yuer marah, Chu Feng pun membuka mulut untuk melawan.